Chelsea berpotensi jadi klub baru Alejandro Garnacho jika jadi cabut dari Manchester United. Bintang muda Manchester United, Alejandro Garnacho, dikabarkan ingin bertahan di Premier League jika cabut dari Old Trafford dan Chelsea kini punya peluang besar untuk merekrutnya. Konflik internal dengan pelatih baru, Ruben Amorim, membuat posisi Garnacho tak lagi aman di skuad utama. Di sejumlah laga terakhir musim 2024-2025, ia terlihat tersisih dari pilihan utama sang juru taktik. Contohnya di laga final Europa League, di mana ia cuma menjadi pemain pengganti. Kemudian Amorim tak memasukkannya dalam skuad Man United di laga terakhir Premier League lawan Aston Villa. Walau masih memiliki kontrak panjang bersama United, Garnacho mulai membuka diri membangun masa depannya di klub lain. Fokus utamanya adalah menemukan klub yang memiliki visi jelas dan prospek masa depan yang lebih stabil. Minat terhadap Alejandro Garnacho datang dari berbagai penjuru Eropa. Beberapa tim papan atas dikabarkan sudah mulai melakukan pendekatan. Salah satu yang paling serius adalah Bayer Leverkusen. Klub Bundesliga itu ingin memboyong Garnacho untuk menyambut era baru bersama Erik ten Hag, yang notabene adalah ex-pelatih Manchester United. Sementara itu, dari Italia, nama-nama besar seperti Napoli, Juventus, dan AC Milan turut mengamati situasi sang pemain. Mereka percaya Garnacho memiliki talenta untuk bersinar dalam jangka panjang di lini serang mereka. Kendati mendapat godaan dari luar negeri, Garnacho kabarnya lebih condong untuk tetap bertahan di Inggris. Ia merasa Premier League paling sesuai dengan karakter bermainnya. Adaptasi yang sudah dibangun sejak muda membuat Garnacho nyaman dengan kompetisi ini. Ia yakin bahwa peluang berkembangnya masih sangat terbuka di sepak bola Inggris. Prioritas Alejandro Garnacho adalah bertahan di Liga Inggris, sementara ia bersiap meninggalkan Man United musim panas ini, ungkap Fabrizio Romano di akun X miliknya. Meskipun Bayer Leverkusen tertarik dan Ten Hag menghargainya, kesepakatan itu tampak rumit dan Premier League adalah pilihan utama sang pemain, lanjut Romano. Selain klub-klub dari Italia dan Jerman, Chelsea juga menjadi salah satu klub yang disebut siap menampung Alejandro Garnacho. The Blues sedang membentuk ulang komposisi tim dan membutuhkan energi baru dari pemain muda bertalenta. Dalam proyek pembangunan jangka panjang mereka, Chelsea berharap bisa mengembangkan talenta seperti Garnacho. Situasi ini bisa menjadi peluang bagi sang pemain untuk tampil lebih konsisten di level tertinggi. Apalagi, sejumlah penyerang Chelsea disebut akan dilepas musim panas ini, termasuk Raheem Sterling, Joao Felix, Noni Madueke, dan Christopher Nkunku. Kehilangan pemain-pemain tersebut membuka ruang lebar bagi Garnacho untuk mengisi posisi penting di lini depan Stamford Bridge. Wes Brown dorong Jonny Evans tangani Manchester United di masa depan. Jonny Evans dikenal sebagai salah satu bek tangguh yang telah mencatatkan sejarah bersama Manchester United. Ia merupakan jebolan Akademi Setan Merah, dan pernah menjadi bagian dari skuad emas di bawah kendali Sir Alex Ferguson. Karir Evans bersama United terbagi dalam dua periode, di mana masa pertamanya dihiasi oleh berbagai gelar bergengsi seperti Liga Inggris dan Liga Champions. Pada periode keduanya sejak tahun 2023, ia kembali untuk memberikan keseimbangan serta pengalaman di lini pertahanan. Meski sudah tidak muda, Evans masih mampu tampil solid dengan mencatatkan 43 penampilan dalam 2 musim terakhir. Ia juga berperan penting dalam menanamkan karakter dan mental juara kepada para pemain muda di tim. Pada usia 37 tahun, Jonny Evans resmi mengakhiri karir panjangnya sebagai pemain sepak bola. Setelah lebih dari 20 tahun berkiprah di level tertinggi, keputusan ini dianggap sebagai langkah yang wajar. Evans memang tak akan melanjutkan karir sebagai pemain, namun tetap ingin aktif di dunia sepak bola dari sisi berbeda. Ia kini dikaitkan dengan peluang untuk memulai karir sebagai pelatih. Salah satu opsi datang dari klub Ligue 1, Wrexham, yang dimiliki oleh duo aktor Ryan Reynolds dan Rob McElhenney. Klub ini disebut tertarik menjadikan Evans bagian dari rencana besar mereka di dunia kepelatihan. Mantan bek Manchester United lainnya, Wes Brown, menyuarakan dukungan agar Jonny Evans suatu saat nanti menjadi pelatih utama di Old Trafford. Brown meyakini bahwa Evans memiliki kualitas dan karakter yang sesuai untuk menangani klub sebesar United. Brown menyoroti dedikasi Evans sebagai pemain senior yang kembali ke klub dan menunjukkan profesionalisme tinggi. Menurutnya,
Hal itu menjadi modal penting dalam dunia kepelatihan di level tertinggi. Bisakah Jonny Evans menjadi manajer Manchester United di masa depan? Itu pernah terjadi sebelumnya dengan Ryan Giggs, Michael Carrick, dan Ruud van Nistelrooy yang mendapatkan kesempatan, ujar Brown kepada Boyle Sports. Wes Brown menambahkan bahwa selama menjadi pemain, Evans telah menunjukkan loyalitas dan komitmen penuh untuk Manchester United. Ia yakin nilai-nilai itu akan terbawa saat Evans menjalani peran sebagai pelatih. Ia memiliki ketenangan dan ia telah menjadi pelayan yang hebat bagi klub dan seorang profesional yang fantastis. Jika ia ingin menjadi manajer, ia akan memberikan segalanya dan saya ingin melihatnya. Giggs, Carrick, dan Ruud telah berada di kursi panas. Terkadang hanya butuh sedikit keberuntungan dan itu akan menjadi impian bagi semua pemain United yang menjadi manajer. Tandas Wes Brown. MU jadi tim terpopuler di Premier League 2024/2025, musim yang buruk, tetapi tetap terbanyak ditonton. Meskipun baru mengalami musim terburuk dalam sejarah klub, Manchester United justru menjadi tim paling banyak ditonton di Premier League musim ini, bahkan di tengah merosotnya jumlah penonton secara keseluruhan. Musim 2024/2025 menjadi mimpi buruk bagi Setan Merah. Mereka hanya mampu finish di peringkat ke-15 klasemen akhir Premier League, dan menutup musim dengan kekalahan memalukan 1-0 dari Tottenham Hotspur di final Liga Eropa. Ini merupakan musim terburuk mereka sejak terakhir kali terdegradasi pada 1974. Namun, di balik performa yang mengenaskan, MU tetap menjadi magnet bagi pemirsa televisi. Menurut laporan dari The Times, jumlah penonton pertandingan United tetap tinggi meskipun angka pemirsa Premier League secara keseluruhan anjlok. Sky Sports mencatat penurunan sekitar 10%, sementara TNT Sports bahkan mengalami penurunan hingga 17% dibanding dua musim sebelumnya yang memecahkan rekor. Fenomena ini diyakini terjadi karena Manchester United tetap dipandang sebagai klub terbesar di Inggris. Survei Statista terbaru juga menempatkan mereka di atas Arsenal dan Liverpool dalam hal popularitas. Namun, ada alasan lain yang lebih unik di balik tingginya minat menonton laga Manchester United. Banyak fans lawan yang justru menyaksikan pertandingan The Red Devils untuk menikmati penderitaan mereka. Musim ini, skuad asuhan Ruben Amorim menelan 18 kekalahan di Premier League saja. Sebuah catatan yang membuat mereka menjadi tontonan wajib bagi para rival yang ingin melihat kejatuhan tim yang dulu dominan ini. Namun, Amorim berharap musim depan akan berbeda. Dengan harapan bisa bangkit dan bersaing kembali di papan atas, ia berharap para rival justru akan malas menonton karena enggan melihat Manchester United kembali menang. Apalagi, musim depan akan semakin kompetitif dengan 9 klub Inggris tampil di kompetisi Eropa. Ini diperkirakan akan menambah jadwal pertandingan hari Minggu, yang seluruhnya akan disiarkan langsung. Manchester United mungkin menderita di lapangan, tapi di layar kaca, mereka tetap menjadi primadona baik disukai maupun dibenci.